Hai gengs, masih dalam rangkaian teman cerita spesial Janji Juni ya. Jadi kali ini lagi-lagi videonya ya teman cerita kita bawainnya. Buat para tim Mr. Stings nih, update atau nomad harus tahan-tahan dulu. Kita ketemunya berarti bulan depan. Atau kalau misalkan emang ada yang berita viral-viral banget begitu ya, yaudah bolehlah kita bawain. Request aja kalian tag-tagin tuh biasanya di Instagram gue kan. Selain neror gue nagihin video baru mulu, lu juga tag-tagin kalau ada berita-berita baru biar kita tahu gitu. Nah, tapi hari ini kita akan bacain cerita dari teman kita namanya Heru yang asalnya dari Riau tuh. Apokabo di Kado. Wih, jauh-jauh ya teman-teman kita ya. Banyak banget dari kemarin daerah-daerahnya belum pernah ke sono-sono kita. Lah ngendon mulu di pasar minggu abisnya. Dan berhubung semenjak kemarin kita infoin kan bulan ini spesial Janji Juni. Lah emailnya bukannya berkurang ya, maksud hati kan kita biar hambur-hamburin, biar berkurang-kurang dikit begitu. Lah malah tambah banyak. Makin numpuk yang ngirim. Allahu Akbar ya, terima kasih banyak. Walaupun kita matanya kayak jarang gitu bacain satu-satu. Dan kebetulan kita kebaca nih cerita dari Heru seru. Yang belum lama kejadiannya beberapa minggu yang lalu. Jadi masih fresh banget ini. Ya sebenarnya sih bisa dibilang ceritanya klise ya. Udah banyak juga kan dibahas di teman cerita lainnya. Tentang pengalaman teman-teman kita nih yang nginep di hotel angker gitu. Cuma kali ini ceritanya cukup berbeda. Dan ada plot twist yang gue suka. Makanya langsung aja kita bawain ceritanya dari Heru nih. Jadi Heru ini tuh tinggalnya sebenarnya di daerah Dumai. Tapi dia ada kerjaan di kota Pekanbaru. Buat jadi tim sukses suatu partai begitulah, itu mah kagak usah kita bahas ya. Entah dikira kita kampanye di mari. Nah pokoknya dari tim partainya itu dibooking satu hotel nih di Pekanbaru buat meeting anggota dan ya keperluan kerjaan lah. Hotelnya bintang 3 gengs di pinggir jalan raya yang cukup ternama kok katanya. By the way perjalanan dari Dumai ke Pekanbaru itu kurang lebih katanya 3 jaman. Jadi kalau TikTok gitu ya capek juga ya kalau harus pulang hari itu juga, dan kebetulan dapat fasilitas, ada hotel, senang udah dimanfaatin, nginep aja lah. Nah dari Dumai itu, Heru ini nebeng sama temannya namanya Azwar naik mobil, satu tim mereka. Sedangkan tim-tim lainnya ya naik mobil sendiri-sendiri lagi. Udah nih singkat cerita pokoknya sampai tujuan dengan selamat. Karena kan tadi gue udah bilang nih hotelnya letaknya di pinggir jalan raya ya, gampang dicarinya, bukan kayak masuk-masuk begitu horor nggak jelas tempatnya, enggak. Makanya nih kita kalau ngeliat hotelnya juga kayak di luar ekspektasi ada cerita begini. Cuma pas sampai sana nih mereka ngeliat kok rame orang dan banyak polisi. Ya kepo dong kenapa banyak banget polisi. Dilihat juga ada kayak beberapa wartawan gitu yang ngeliput. Ada yang ketangkap apa bagaimana kan sembunyi di hotel itu ya. Ternyata waktu nanya Satan nih pas mau parkir, katanya ada yang meninggoy. Lah kok serem banget. Baru juga sampai gitu toto ada yang innalillahi. Cuma ya udah Heru parkir kan nih. Dan rombongan lain terlihat beberapa juga ada yang udah sampai. Yang mana mereka sama semua tuh datang-datang pada kepo gitu. Ah banyak polisi kenapa nih? Ya udah Heru masuk duluan tuh ke lobby. Yang posisinya waktu sampai tuh sekitar jam 1 siang. Di situ dia sama Azwar nungguin yang lain tuh di lobby kan. Karena yang bertugas untuk cek ini tuh ada lagi lah satu orang. Datang nih semua rombongan timnya pada heboh gitu kan cerita, ada yang meninggal katanya di sini begitu. Iya udah tahu tadi gua tanya satpam. Dikira mereka kan kejadiannya maksudnya meninggalnya di kamar begitu ya. Maksudnya kalau iya bener di kamar, ya jangan sampai kedapatan yang selantai atau kayak sebelah-sebelahan depan-depanan begitu. Agak-agak parno, serem ya. Cuma ternyata waktu dicari tahu lagi, dinanya-nanya ke orang-orang, yang tadi katanya meninggalnya itu bukan di kamar kok. Katanya meninggalnya di tempat karaoke. Jadi di hotel itu memang ada fasilitas karaoke-nya. Dan itu katanya lagi diselidiki sama polisi tuh. Soalnya ada kejanggalan apa gimana lah begitu ya. Heru juga nggak begitu nyari tahu. Karena kan pikirnya bukan urusannya dia, kenal juga kagak. Yang jelas orang-orang waktu itu pas denger lumayan lega. Maksudnya ternyata kejadiannya kan di fasilitas karaoke tuh bukan di dalam kamar. Makanya memang hari itu tempat karaoke-nya ini ditutup sementara. Padahal sebenarnya itu tim kan isinya kebanyakan bapak-bapak ya. Si Heru mah juga termasuk bapak-bapak, udah 34 tahun dan nikah, punya 1 orang anak. Nah di awal timnya itu udah ngebooking tuh tempat karaoke-nya buat nyanyi-nyanyi ntar malam. Cuma karena ada kejadian tersebut, ya udah nggak bisa mau gimana lagi. Tapi kan kita jadi bingung ya, mohon maaf nih, ini bapak-bapak katanya mau rapat kerja segala macam kok jadi karaokean? Atau biasanya kalau bapak-bapak tuh rapat-rapat di tempat karaoke iya? Yaudah akhirnya kan mereka diurusin di check-in sama salah satu orang dari tim mereka dan pembagian kamar. Kamarnya ternyata juga lumayan acak. Jadi dapatnya tuh agak mencar-mencar gitu sesuai availability yang availability yang kosong begitu. Mohon udah malam ya. Udahlah kita minus gitu remedialnya bahasa Inggris. Mata juga ditinggalin mawat begini ya, maaf kata ya. Dengerin aja lu pokoknya.
Jumlah mereka pokoknya total tuh sekitar 50 orang. Tapi yang baru sampai waktu itu sekitar baru 40-an aja. Masih pada di jalan kali. Nah awalnya nih si Heru dapat di lantai 1. Tapi lantai 1 itu maksudnya bukan lantai dasar ya. Soalnya lantai dasarnya tuh lobby, jatuhnya ground hitungannya. Ya lantai 1 berarti naik 1 tingkat doang. Si Heru kagak mau tuh. Karena menurut dia kalau lantai pendek begitu selain tidak dapat pemandangan, itu kan juga posisi hotelnya dekat dengan jalan raya depannya persis ya. Nah yang ada keberisikan tar. Ya padahal kan biasanya juga hotel kedap ya. Cuma kurang paham juga sih gua sama hotel ini. Dan karena tadi tuh baru beberapa orang datang masih kurang, minta tuker lah si Heru. Dia minta yang lantai atas dong. Ya kebetulan ada nih emang lantai 5. Orangnya belum datang. Ya udah tuker aja. Dituker sama Heru. Ini tuh ibarat kata apa ya, main kita nonton suka tuh kuis super deal, tau gak lo? Pilih tirai nomor 1 nih atau koper. Nah dikira kan kalau tirai nomor 1 isinya apa gede tuh, mobil motor yang gede-gede yang mahal-mahal ya. Karena kalau koper mah kagak muat mobil motor. Tapi pas dibuka tirai nomor 1 isinya zong. Kayak jangan buka-buka nih, kita udah malam tuh. Ih takut, jangan. Ngeri. Sama nih kayak kamarnya Heru tuh di lantai 5 tuh. Dia kan sekamar sama Azwar ya. Pas dia mau buka pintunya tuh udah ke atas nih, udah ke lantai 5. Lah error mulu, gengs. Jadi kan memang aksesnya udah pakai kartu, udah modern. Nah itu di tap-tap tuh nggak bisa buka-buka. Sampai si Azwar disuruh minta tolong, udah lu ke bawah lagi deh ke resepsionis. Tuker nih kartunya error. Soalnya si Heru itu ceritanya di situ lagi kebelet pupita. Takutnya kalau dia jalan-jalan kan makin brojol itu yang nggak bisa ditahan. Ya udah si Azwar turun dong ke bawah sambil bawa kartunya. Sementara si Heru tuh nunggu di lorong, duduk dia. Babar duduk di lantai supaya ketahan itu pupnya kagak keluar. Sambil WhatsAppan tuh sama istri yang ngabarin udah nyampe ya. Nah lagi cacatan begitu, tiba-tiba tuh ada angin dari lorong yang babar kayak kenceng banget gitu sampai membuat pintunya kebuka. Pintu kamarnya yang tadi kekunci itu kebuka. Jadi kan biasanya memang kalau ada angin kencang tuh bisa membuat pintu jadi ngablak gitu ya. Cuman kan masalah tadi pakai akses kartu aja kagak kebuka-kebuka. Sampai Heru kaget loh. Kok bisa ini jadi kebuka? Dan pas senyuk-senyuk dia pun heran angin dari mana. Karena di lorong hotel kamar itu nggak ada jendelanya, gengs. Cuman berhubung nih kamarnya udah bisa kebuka nih dan dia dalam keadaan cepirit. Udah di ujung tanduk. Jadi ya udah dia buru-buru aja deh masuk ke kamar mandi. Udah nih kayak brak gitu kan ya. Tahu-tahu ada suara tuh pintu dibuka. Yang mana si Azwar masuk sambil nanya, "Her, kamu di dalam?" Dari dalam ya Heru jawab, "Iya tadi pintunya bisa kebuka." Oh ya udah. Terus si Azwar kayak terdengar ngomong sama orang gitu. Habis itu nutup pintu. Mungkin dia bawa apa sih, bellboy apa orang hotelnya gitu kan, tadi katanya pintunya nggak bisa dibuka. Nah pas Heru udah keluar kamar mandi, si Azwar nanya, "Kok bisa dibuka akhirnya?" "Nggak tahu ini bisa kebuka aja tadi ya, langsung masuk aja, gua habis udah kebelet banget." Dari situ mereka ngeliat-ngeliat nih kamarnya. Ya sebenarnya standar, gengs. Nggak terlalu besar karena kan ini hotel bintang 3 juga ya. Kasurnya kasur yang twin bed gitu. Tapi di dalam kamar mandinya ini ada bathtub dan punya balkon juga buat bisa ngerokok. Pantas aja mungkin dipilihnya hotel ini nih. Karena kan tadi tuh rata-rata tim mereka bapak-bapak semua. Yang kalau di hotel kagak boleh ngerokok lah, pusing mereka. Biasanya kan hotel kagak bisa ngerokok ya. Nah ini enak nih ada balkonnya dan boleh ngerokok. Udah nih berarti istirahat sebentar. Sampai nanti katanya jam 4 sore. Mereka disuruh turun ke bawah tuh untuk mulai rapat. Jadi ada ruang serbaguna gitulah yang disewa. Nah karena nunggu ke jam 4 itu kan lumayan gabut ya. Si Heru ini tuh katanya norak. Dia pengen berendam biar seger gitu dan memanfaatkan fasilitas hotel. Lah kalau di rumah mah boro-boro berendam ada bathtub ya, mandinya pakai gayung kayak kita. Mumpung ada bathtub nih di sini nih. Nah, cuma ini lumayan kocak sih. Heru itu punya kebiasaan kalau masuk kamar mandi pintunya nggak ditutup rapet, gengs. Memang sengaja dibuka sedikit gitu. Dari kecil emang begitu. Karena dulu katanya dia pernah kekunci di kamar mandi dan trauma. Nah, semenjak itu kalau dia ke kamar mandi nggak pernah ngunci atau tadi tuh dibuka sedikit. Tapi lihat-lihat situasi juga ya. Misalkan kalau di toilet umum itu nggak dikunci tapi dia pegangin tuh dari dalam gagangnya. Ya udah emang kebiasaan begitulah. Nah, tapi kan karena ini konteksnya mereka lagi di dalam kamar hotel. Kagak ada siapa-siapa selain si Azwar. Jadi pintunya dibuka sedikit doang biar nggak sampai nutup blok aja gitu maksudnya. Nah pas lagi asik-asik berendam gitu kan menikmati, aduh enak banget. Heru ngeliat kayak ada yang ngintip tuh dari celah pintu yang tadi nggak ditutup. Dikira kan itu Azwar lah, siapa lagi. Tapi di dalam hati, ngapain sih Azwar ngintip-ngintip? Udah tuh dia cuekin sama Heru. Karena si Azwar ini juga udah nikah ya. Bukan tau-tau ini ceritanya main pedang-pedangan ntar. Tapi masalahnya si Heru ini ngerasa Azwar kok ngintip terus? Maksudnya nggak pergi-pergi di situ aja. Sampai si Heru ngomong kayak, "Ngapain woi?" Si Azwar ini jawab. Tapi jawabnya berasal suaranya itu dari bukan depan pintu situ. Alias agak jauh dari arah kasur. "Kenapa bro?" digituin. Ada air yang muncrat gue tuh kok dingin. Nah Heru kan kaget ya, kok suaranya jauh. Dia langsung keluar tuh dari bathtub dan buka pintunya, bener nggak ada siapa-siapa. Dan di longok keluar ya, si Azwar lagi tiduran tuh di kasur sambil nonton. Dia bengong itu kan ngeliatin si Heru keluar-keluar kayak
masih basah gitu, masih penuh busa badannya. Yang ngerasa mungkin itu tadi perasaannya doang kali ya. Ada yang ngeliatin dia gitu ya, si Heru akhirnya balik lagi ke dalam kamar mandi. Dan lagi-lagi pintunya sengaja tuh nggak ditutup rapat. Udah nih, dia berendam lagi. Tahu-tahu pintunya ketutup sendiri. Kayak ada yang nutup gitu dari luar. Ya Heru langsung teriak kan, "War, jangan ditutup!" Panik dia kan emang nggak suka ya kamar mandi pintunya tertutup rapat seperti itu. Langsung keluar bathtub lagi, dibuka tuh pintunya tuh. Dan ternyata si Azwar lagi di balkon ngerokok. Yang kayak nggak mungkin cepet banget. Toto dia udah ada di balkon kalau emang bener dia nutup pintu. Akhirnya si Heru buru-buru tuh selesaiin mandinya. Terus ke balkon keluar bilang ke Azwar, "Kalau gue lagi di dalam kamar mandi jangan ditutup lah pintunya. Lu kan tahu gue nggak bisa rapat-rapat di ruang tertutup." Si Azwar jawab, "Lah siapa yang nutup? Gue nggak ngapa-ngapain kok." Tapi saat itu logika mereka nih, mungkin waktu Azwar buka pintu balkon, ada angin masuk yang neken pintu kamar mandi jadi ketutup, kan bisa begitu ya. Ya udah nih, abis itu mereka siap-siap ke bawah ke ruang serbaguna, yang mana si Azwar nggak mandi sih dia, katanya ntar malam aja. Ya udah mereka rapat tuh sampai azan maghrib, mereka break sholat dan makan kan. Di situ nih beberapa bapak-bapak tuh bilang, karena ntar malam nggak bisa karaokean, perkara karaokean ditutup ya, gimana kalau diganti spa aja. Kebetulan di hotel itu juga ada tempat fasilitas spa-nya. Cuma kan karena mungkin ini rapatnya akan selesainya kelarnya baru jam 7 ke atas, jadi nggak mungkin semua peserta itu kedapatan bisa spa. Kalau karaoke kan mah bisa ramean ya. Tapi kan kalau spa ini sendiri-sendiri dan satu orang aja bisa sejam. Biliknya juga paling cuma berapa. Akhirnya diundi tuh siapa yang mau spa, kedapatan malam ini sama besok pagi. Ya pokoknya mau-mau aja lah. Karena memang nggak semua orang ternyata mau spa, termasuk si Azwar tuh kagak mau dia. Cuman si Heru kan lagi-lagi mau-mauan. Basicnya kan dia memanfaatkan segala fasilitas yang diberikan, nggak mau rugi. Nah kejadian lagi nih si Heru sebenarnya dapatnya shiftnya besok pagi. Bukan shift sih, jadwal spa-nya tuh besok pagi. Cuma konteksnya di sini si Azwar itu kebetulan besok nih mau pulangnya agak pagian memang jam 10. Karena dia ada keperluan lain lah. Dan tadi kan Heru perginya nebengnya bareng Azwar, jadi pulangnya dia mau bareng lagi. Rumahnya deketan soalnya. Takutnya kalau dia kedapatannya besok pagi, spanya itu nggak bisa dipakai, keburu-buru banget. Bukannya juga baru jam berapa kan itu tempat spa. Akhirnya dia getol tuh, nyari tukeran orang yang mau tuh ditukar jadwalnya. Biar si Heru bisa dapat malam ini juga. Ya rata-rata orang-orang pengennya tetap juga malam ini ya, biar tidurnya enak. Mungkin kan enak ya kayak gini kita. Habis itu spa begitu. Ada gila-gila yang sekarang jam berapa? Jam 1 spa. Takut ya. Ya pokoknya akhirnya si Heru berhasil nih dapat tukeran jadwal, tapi dia jatuhnya yang paling terakhir di jam 10. Nah karena tadi dari sibuk ngomongin spa terus nyari tukeran jadwal ya, si Azwar tuh dari awal udah langsung balik ke kamar, katanya dia mau sholat maghrib. Ya udah makanya habis Heru ini selesai urusannya tuh kelar di bawah, dia nyusul tuh ke atas juga ke kamar mau sholat kan. Nah pas sampai kamar ternyata Heru udah selesai. Soalnya kan dia udah dari tadi. Si Heru bilang, "Gue duluan ya ke bawah ya mau makan." Makanya ya di ruang serbaguna tadi tuh prasmanan gitulah. Oh ya udah, tapi kan berarti si Heru jadinya sendirian di kamar. Dia ngambil wudhu tuh dan mulai sholat. Maghrib kan. Sholat sendirian di kamar yang zong begini. Ya pasti kalian udah bisa menebaknya. Nah pas lagi sholat tuh, samping kirinya kan balkon yang tadi pintunya kaca ya. Yang modelnya tuh digeser ke samping. Nah tahu-tahu pintunya tuh geser sendiri tuh kebuka. Dari mata kan kelihatan nih kan. Pintunya kebuka nih kegeser nih. Sampai angin masuk. Heru langsung buru-buru tuh sholatnya tuh karena merasa ada yang aneh. Pas lagi sujud rakaat terakhir, nggak berhenti perasaan dan pandangannya dia kayak tertuju ngawasin nih di samping nih balkon tadi yang pintunya kebuka sendiri. Nah soalnya di situ dia ngeliat kayak ada sosok hitam jangkung berdiri gitu di balkon, gengs. Kayak pelan-pelan gitu jalan mendekati dia. Heru sampai gemeteran gitu kan. Lagi atahiyat akhir pas assalamualaikum sampai dia merepit assalamualaikum. Lari langsung keluar, buru-buru langsung. Nah untungnya pintu kamar hotelnya itu kan otomatis ya dibuka dan ditutup bakal ngunci sendiri. Jadi ya udah langsung aja ditinggal. Ngibrit dia lari ke lift. Untungnya pas lagi nunggu lift ada orang partainya juga tuh keluar sesama lantainya juga, lantai 5. Seketika itu Heru merasa tenang. Berarti kan ada orang nih. Cuma Heru nggak berani cerita apa-apa juga. Mereka turun tuh ke ruang serbaguna dan dilihat rame emang lagi pada makan-makan. Mukanya Heru padahal masih tegang. Dia bingung mau cerita apa enggak. Cuma takutnya dibilang ngada-ngada atau gimana. Soalnya si Azwar tadi kan juga sholat sendirian di kamar itu sama. Kelihatannya si Azwar nggak apa-apa nih, tenang-tenang aja. Jadi masih dia pendem tuh. Takutnya mungkin dia halusinasi. Ketakutan di ruangan sendirian tertutup gitu kan dia nggak bisa emang. Udah nih tapi karena situasinya rame banget di bawah. Jadi langsung mencair, perasaan takutnya tuh agak hilang. Mulai tuh rapat lagi sampai selesai. Dan satu persatu orang nih pada giliran tuh spa gantian. Nah tapi sembari nunggu gilirannya dia, Heru nih nunggunya di lobi, teleponan sama istrinya. Sementara si Azwar ngumpul sama orang-orang yang pada nggak ikut spa. Udah lama nih si Heru ngerasa kok gue nggak dikabar-kabarin. Maksudnya udah bisa masuk apa enggak nih, udah giliran gue atau bukan. Soalnya pas dilihat udah jam 10 nih, gue yang paling terakhir kan soalnya. Karena nggak ada ngabarin itu, dia inisiatif untuk pergi ke tempat spa-nya yang letaknya tuh agak terpisah dari hotel, di agak bagian belakang deket parkiran gitulah. Nah pas dilihat dari luar,
emang udah gelap, udah tutup apa gimana nih? Tapi di depan pintunya masih ada tulisan open yang belum diputar jadi close. Jadi sama Heru masuk aja dibuka tuh pintunya belum dikunci. Ternyata memang masih ada orang yang sebelum Heru nih itu masih lagi dipijit gitu, makanya si Heru emang belum dikabarin. Ya udah dia nunggu tuh di depan resepsionis. Ada tempat kursi buat duduk-duduknya kan. Cuma di situ udah nggak ada siapa-siapa selain si terapisnya itu. Orang di resepsionis yang jaga gitu udah nggak ada. Sampai orang tadi tuh yang sebelum Heru selesai, ya udah gantian Heru masuk ke bilik itu. Biliknya kayak disekat-sekat, apa sih kayak korden-korden tipis gitu lah. Heru bilang ke mbaknya, maaf ya mbak jadi malam banget. Tapi si terapisnya bilang nggak apa-apa udah mas. Dan si Heru disuruh apa sih ganti baju yang kayak kimono gitu loh. Nah sementara Heru ganti baju, terapisnya kan keluar ya, ngambil peralatan dan minyak baru lah. Nah pas lagi Heru ganti baju, dia dengar nih kayak ada orang di bilik sebelah. Kayak macam orang lagi dipijit kayak gitu. Ya si Heru kan mikir, oh masih ada orang. Nah sesi pijitnya itu bukan pijit yang kayak di kasur gitu gengs. Bukannya tiduran, tapi yang kursi selonjoran gitu loh. Terus kakinya sampai direndam-rendam, dipijitin di pundaknya, kepalanya, terus habis itu kakinya juga dipijit. Kayaknya sih itu emang katanya paketan paling murah, soalnya 60 menit. Habisnya tadi pas lagi nunggu kan si Heru ngeliat-liat tuh di daftar spa-nya ya, daftar harga. Yang full body aja minimalnya 1,5 jam habisnya. Dan mahal, harganya lumayan. Nah berhubung kan orangnya tadi banyak yang sampai besok pagi, jadinya itu mungkin yang paling murah dan paling sebentar. Cuma ya lumayan. Nah pokoknya pas lagi duduk dipijit begitu, enak juga kayak pijat ya, kita pengen pijat. Intermezzo dikit ya, tapi gue punya cerita lucu deh. Waktu itu kan gue ke tempat pijat biasa padahal, tapi emang baru pertama kali gue ke situ. Ya nanya harga dulu dong kita ya, takut kan berapa gitu mahal. Dibilang sejam 90.000, oh ya udah. Tapi resepsionisnya bilang lagi, tapi itu belum plus ya mas. Ya gue kan kaget, nggak mas, saya nggak mau pijat plus. Tapi si resepsionisnya bilang, nggak maksudnya belum plus tax. Ya lagi ini ngomongnya aneh banget, udah tau itu tempat pijat ya. Bahasanya pakai yang lain gitu ya, belum termasuk pajak begitu. Dibilangnya belum termasuk plus kita kan jadinya overthinking. Ya udah sampai mana tuh, kayak kita suka ngelantur sih kalau ngomong. Dipijit nih ceritanya si Heru ya, sambil ngobrol-ngobrol tuh sama mbaknya. Nanya kan basa-basi, ini hotel selalu rame ya mbak ya? Iya pak, rame terus. Ini hotel udah lama beroperasinya. Cuma memang pas pandemi kemarin itu cukup struggle, sempat goyah. Tapi ini udah renovasi kok sebenarnya, udah bagus. Oh iya gitu ya kan. Si Heru juga sebenarnya pengen nyerempet nih nanya tentang kejadian yang tadi dia maghrib tuh. Kayak di lantai 5 tuh apa angker ya mbak gitu loh maksudnya. Cuma dia sungkan dan takut, nggak tahu mulainya dari mana nih nanyanya. Karena kan itu suasana spanya juga apa ya, gelap remang-remang ya, agak serem. Udah malam pula. Nah pas lagi ngobrol-ngobrol begitu si Harun ngeliat kayak di depannya tuh ada orang kayak mundar-mandir. Tapi kan karena kondisinya tuh gelap dan agak sedikit ketutup tirai juga, jadi samar-samar nih ngeliatnya nih orangnya cuman siluet doang gitu. Tapi mundar-mandir terus gitu nggak berhenti kan, kayak risih ya. Sampai si Heru nanya, itu yang di sebelah udah selesai ya mbak tuh mondar-mandir di depan? Tapi si mbaknya bilang, nggak ada siapa-siapa lagi kok pak, ini bapak yang terakhir tadi habis yang tadi. Spontan Heru bilang, itu orang ada yang mondar-mandir di depan butuh apa kali mbak? Dikiranya kan itu mondar-mandir nyariin siapa kali, soalnya di resepsionis udah nggak ada orang. Tapi pas mbaknya nengok dia kayak nggak ngeliat siapa-siapa, padahal si Heru ngeliat itu ada yang mondar-mandir. Si mbaknya bilang, Pak nggak usah nakut-nakutin, nggak usah iseng gitu, sampai kayak ketok-ketok centil. Lah maksudnya Heru kan beneran itu ada mondar-mandir, woi. Heru jadi nggak fokus tuh, bukannya relax, dia kayak terus waspada. Ngeliat itu siapa sih mondar-mandir, kok mbaknya nggak ngeliat. Habis sudah selesai nih, si mbaknya kan keluar ya, karena si Heru kan harus ganti baju lagi. Nah pas dia ganti baju, di sebelah nih yang tempat tadi, itu masih ada tuh suara anak kayak dipijit kayak gitu loh. Tapi kan kata mbaknya udah nggak ada siapa-siapa. Ya penasaran sama Heru kayak diam-diam diintip tuh sama dia. Dan dilihat ada kaki, gengs. Loh, beneran orang kok itu. Pas dilihat lagi sampai ke kepala. Kepalanya kayak penyok ke sebelah. Dan sosok itu ngeliatin Heru. Heru langsung ketakutan lari keluar. Sampai si mbaknya nanya kayak, Pak, kenapa pak? Gitu kan. Untungnya mah itu udah dibayar semuanya paketan sama partainya. Kalau enggak mah bakal dikejar-kejar, lu belum bayar. Nah dari tempat spa itu kan letaknya agak di belakang hotel. Yang pas keluar itu kelihatan tuh balkon-balkon di atas hotelnya. Dari kamar balkon hotelnya si Heru, dia ngeliat ada Azwar lagi berdiri. Kayak ngerokok gitu gengs dikiranya. Jadi si Heru cepet-cepet tuh balik ke kamar buat mau cerita nih ke Azwar apa yang dia lihat. Itu kan udah jam 11 ya. Tapi suasana hotelnya sebenarnya masih cukup ramai, masih ada lah orang lalu lalang, termasuk beberapa orang partainya juga nih. Jadi dia waktu naik lift juga nggak sendirian, nggak horor kok. Padahal kan si Heru maksudnya dalam posisi ketakutan ya. Pas sampai kamar dia buka pintu, bener dia ngeliat tuh si Azwar lagi di balkon. Ya langsung heboh tuh dia bilang kayak sambil nyamperin kan, Azaz kacau tadi gua ngeliat. Baru ngomong begitu ya, tahu-tahu si Azwar lompat ke bawah dari balkon. Ya Heru saking kagetnya sampai jatuh ke lantai gitu. Kayak mana sih lompat? Dia buru-buru langsung bangun lagi terus ngeliat ke bawah gitu. Nggak ada siapa-siapa tapi. Cuma kan jelas-jelas dia ngeliat tuh si Azwar lompat. Harusnya kan
Itu cukup tinggi loh, lantai 5 loh. Nyari-nyari ke bawah tuh nggak ada apa, nggak ada jatuh. Tahu-tahu handphonenya bunyi. Pas dilihat, Aswar. Ya diangkat dong sama Heru dengan suara yang panik ya. Gimana sih Aswar? Lo di mana, War? Ya, ini gue dibawa di parkiran abis balik sama yang lain tadi pergi bentar. Lo ngapain di balkon tuh? Si Aswar kayaknya ngeliat Heru nih di balkon lagi celingak-celinguk ke bawah kan soalnya. Gue lihat lo lompat tadi. Beneran lo di parkiran? Ngomong apaan sih lo? Nah itu lo lagi sama siapa? Sama siapa gimana maksudnya? Itu yang di belakang lo. Seketika itu juga si Heru nengok ke belakang nih. Gak ada siapa-siapa, War. Rasa lo jangan ngerjain gua. Orang gua sendirian di sini. Si Haru kan kesel ya, lagi panik begitu soalnya. Sesaat si Aswar tuh terdiam tuh di telepon, tapi belum diputus nih teleponnya ya. Terus dia ngomong kayak gini, "Her, lo keluar dari kamar deh sekarang. Gua lihat orang di belakang lo tadi lompat barusan." Dengar begitu di telepon ya. Haru langsung buru-buru mau lari itu keluar pintu kamar, tapi ternyata nggak bisa kekunci. Gedor-gedor si Haru kan teriak, "Tolong, tolong." Tapi seketika itu juga di belakang telinganya ada juga nih yang ngomong, "Tolong." Jadi double suaranya Heru minta tolong sama ada suara lain juga minta tolong. Nah di depan pintu kamar itu sebelahnya kan langsung kamar mandi ya. Pas Heru ngeliat ke arah dalam kamar mandi, di beta tuh ada sosok pria yang lagi meringkuk gitu sambil ngomong tolong, menggema di kamar mandi, gengs. Nah karena pintunya tadi nggak bisa kebuka ya, kekunci, Heru lari lagi ke kasur terus kayak langsung selimutan gitu, kayak gemeteran ketakutan. Tapi dia ngerasa kayak selimutnya ada narik-narik gitu sambil suara tolong-tolong itu masih kedengeran. Heru teriak-teriak histeris dia. Sampai tahu-tahu akhirnya ada suara orang buka pintu dan si Azor masuk tuh. Her gitu kan dibuka selimutnya. Ya Azor panik lah, si Heru teriak histeris. Heru yang ngeliat Azor juga kayak nggak yakin nih beneran Azwar apa bukan, soalnya kan tadi ngeliat bukan ternyata tuh. Tapi ternyata itu beneran Azwar. Langsung bilang udah kita cabut yuk, keluar dulu. Akhirnya mereka keluar nih dan ke lobi. Di lobi nih masih ada beberapa orang yang tadi pergi sama si Azwar. Nah Heru cerita nih tentang apa yang dia lihat dan dia alami. Ternyata si Azwar juga sama, gengs. Jadi dari awal dia masuk ke kamar itu sebenarnya perasaan udah nggak enak. Dan waktu dia lagi sholat maghrib itu kan dia sholatnya sendirian tuh di atas. Dia juga diganggu, makanya dia buru-buru bilang mau ke bawah, alasannya makan. Dia nggak cerita-cerita sama si Heru. Jadi ini orang dua-duanya sama-sama kayak mendem. Nah karena waktu itu si Heru mau spa, yang otomatis si Azwar bakal sendirian gitu kan, dia balik ke kamar mah takut. Makanya dia keliling dulu tuh, ngajak beberapa orang tadi yang nggak ikut spa buat ya udahlah muter-muter malam-malam ngeliat daerah situ. Cuma Azwar ini tetap nggak bilang-bilang ke yang lain, karena yang lainnya experience-nya bilang mereka happy-happy aja di hotel itu, kamarnya bagus katanya begitu, berarti kan nggak ada gangguan apa-apa. Nah pas balik ke hotel, parkir mobil, Azwar ngeliat kan si Heru tuh di balkon ngapain dia cengak-cengok ke bawah gitu kan, kayak nyari sesuatu. Makanya ditelepon sama si Azwar. Nah dari bawah itu juga si Azwar ngeliat ada laki-laki berdiri di belakangnya Heru tuh di balkon. Dan waktu si Azwar nanya itu siapa di belakang lo, dan Heru balik badan yang katanya nggak ada siapa-siapa, orang itu tiba-tiba loncat gitu. Si Azwar ngeliat orangnya loncat, tapi kan di situ Heru bilang katanya nggak ada siapa-siapa. Makanya si Azwar tahu itu bukan manusia, langsung nyuruh si Heru buat udah keluar kamar. Dan Azwar buru-buru naik ke atas tuh jemput Heru. Jadi yang diganggu dan ada penampakan ya di kamar itu doang, gengs. Di kamar lain nggak ada sama sekali, tentram, aman, sentosa. Dan hotel itu waktu mereka lagi di lobby tuh jam 11 malam lewat masih ada kehidupan, nggak serem. Ya tapi akhirnya si Heru sama Azwar dipencar. Maksudnya ikut ke kamar-kamar lain dan mereka kayak pakai extra bed. Nah di situ sebenarnya mereka berpikir, apakah sosok yang meninggal yang di karaoke itu adalah sosok yang mereka lihat, yang mungkin orang itu sempat nginep di kamar mereka kali sebelum ke karaoke. Nah mereka nggak tahu rentetan ceritanya itu detailnya bagaimana ya. Namun karena udah capek juga, udah malam, mereka akhirnya tidur aja udah. Si Heru di lantai 3, si Azwar di lantai 2. Nah paginya pas bangun, cerita Heru sama Azwar kok sebar nih ke tim mereka. Ya pasti pada laporan, ya kenapa lo pakai extra bed di kamarnya si ini gitu kan. Nanyain apa iya bener begini. Heboh tuh pas langsung jadi topik. Alahnya pasti cerita tahu ya. Dulu tuh di kamar yang mereka tempati emang ada orang yang lompat. Sampai masuk berita dan koran-koran kok katanya, gengs. Tapi udah lama banget, udah bertahun-tahun yang lalu. Dan dulu itu kamar sempat ditutup sebenarnya. Cuma habis itu karena ya kejadian udah lama, dibuka lagi tuh kamar. Setelah hotel itu direnovasi. Dan katanya orang yang lompat itu waktu itu sebelumnya dia spa tuh di bawah. Jadi dari tempat spa dia ke kamar hotel terus terjun bebas. Ada beritanya pokoknya begitu. Tapi di beritanya tuh ada yang bilang karena punya apa ya, gangguan kejiwaan. Tapi ada juga kayak rumor-rumor yang kayak semacam itu tuh karena ilmu hitam. Soalnya kondisinya nyeremin gitu, tahu-tahu apa ya, jatuh di lantai 5 lah ya, serem lah ya. Nah kemungkinan memang sosok itulah yang dilihat sama Heru dan Azwar, bukan sosok dari tempat karaoke yang kemarin yang baru ini, bukan. Ya untungnya mereka kan nginepnya cuma semalam ya. Sialnya si Heru dapat kamar yang zong begitu. Perkara dia pakai acara nuker kamar sih. Cuma ya nggak apa-apa. Kalau misalkan Heru kagak nuker kamar, lah kagak jadi ada teman cerita. Makanya untung ini cerita lo, bukan cerita gua. So guys, itu cerita dari Heru yang ternyata itu emang kamar bekas kejadian yang begitu mengerikan. Cuma kata Heru buat kalian misalkan tahu nama hotelnya udah diem-diem baik ya. Abis kejadian tersebut Heru dan timnya tuh memberi saran kok kepada pihak hotel untuk
menutup satu kamar itu aja udah. Ya semoga udah beneran ditutup ya sekarang ya, biar pengunjungnya pada tenang. Karena semua kamar yang lain tuh aman-aman baik, bagus-bagus kok. Makanan di sana juga enak, staffnya ramah-ramah. Asal jangan kedapatan si kamar zong itu aja udah. Cuma kalian yang suka nyari penyakit ya, suka uji nyali begitu, bisa request kali ke kamar itu. Ya kalau gua mah gak cukup denger cerita lu aja. Makanya kalian mau cerita langsung deh kirim ke email ini. Terima kasih untuk semuanya. Boleh minta subscribe di bawah kalau belum. Kalau udah, terima kasih banyak lagi. Minta like-nya juga dan sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.